warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan, baik berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita semuanya dalam bulan Ramadan sudah memasuki hari yang ke-13. Mudah-mudahan kita semuanya sampai di penghujung Ramadan ini diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, sehingga pada akhirnya kita semuanya bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan baik dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita diberikan tuntunan syariat agama Islam yang pada bulan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang ibadah dan pertolongan Allah yang itu tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan-Mu. Di tengah situasi yang tidak baik untuk kita semuanya, yakni adanya pandemi COVID-19 ini, membuat kita semuanya dilihat dari berbagai dimensi ekonomi. Kita semuanya lockdown, yang awalnya bekerja di kantor, di sekolah, di pabrik, dimanapun berada, dengan adanya ini aktivitasnya tidak seperti biasanya. Dimensi sosial di antara masyarakat kita tidak diperkenankan untuk berkumpul-kumpul, tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh adanya pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Di sisi ibadah, kita dalam situasi ini di masjid, himbauan dari pemerintah, kita dilarang untuk berjamaah di masjid, melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid, dan melaksanakan tadarus Al-Quran di masjid. Himbauannya semuanya itu agar dilaksanakan di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan belajar pun juga di rumah. Situasi ini tentu kita semuanya disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah cobaan, musibah yang harus dialami oleh seluruh umat manusia. Maka kita sebagai orang mukmin tiada henti-hentinya terus memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Semoga situasi pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera selesai, dan tentu
semuanya ini akan cepat berlalu. Maka di ayat tadi saya menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di momen bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa menambah pundi-pundi amal ibadah kita, karena banyak sekali pahala, banyak sekali obrolan diskon yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, yang tentu kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu juga kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memohon pertolongan. Dengan situasi ini, marilah kita semuanya memohon kepada Allah agar situasi seperti ini bisa cepat selesai. Sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti datang. Mungkin tidak terlalu cepat dan mungkin juga tidak terlalu lama, akan tetapi pertolongan itu pasti datang pada waktu yang tepat. Maka amalan-amalan yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan ini, biasa kita melaksanakan membaca Al-Quran. Syukur-syukur dalam 1 bulan penuh Ramadan ini kita bisa menghantamkan minimal 1 hataman, syukur-syukur lebih dari 1. Bisa melaksanakan zikir, bisa melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, bersedekah, dan melaksanakan amalan-amalan sunnah lainnya. Tentu bulan Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, di mana fase yang kedua ini, dalam fase pertama Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada umat manusianya. Pada fase tersebut melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah. Di fase yang kedua ini, yang kebetulan pada hari ini adalah hari yang ke-13, Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada umat Islam semuanya dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan fase yang ketiga, yaitu Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka, yaitu minan nar. Hadirin Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku, marilah kita semuanya memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita memohon, hanya kepada Allah lah kita beribadah. Semoga situasi yang tidak kondusif seperti ini, Allah segera mengangkat bala, cobaan, musibah pandemi COVID-19 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan akhir di bulan Ramadan ini, akhir pula wabah penyakit COVID-19 ini, kita semuanya memohon, berdoa kepada Allah dimanapun kita berada. Kita mengajak kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, bapak ibu guru kita, para kiai, semuanya memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Bisa saja Allah memberikan pertolongan kepada tenaga medis, bisa segera mengobati, bisa segera menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkena positif COVID-19. Dan juga Allah memberikan pertolongan kepada pemerintah supaya bisa memberikan kehidupan yang baik kepada masyarakatnya. Dan kita semuanya yang senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keluarga kita dijaga oleh Allah, masyarakat kita, tetangga kita, mudah-mudahan seluruh masyarakat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, kewarasan, dan diberikan oleh Allah keselamatan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Dan meskipun di Gresik terkena PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita semuanya tetap harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana situasi ini bisa segera berakhir dan bisa berkehidupan sebagaimana biasanya. Dan terakhir, kalaupun kita
tetap mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, tentu Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga dengan PSBB yang kalau bisa saya artikan bisa yaitu penghasilan saya berkah berlimpah. Mudah-mudahan penghasilan di bulan suci Ramadan baik berupa penghasilan sehari-hari, penghasilan berupa pundi-pundi amal ibadah soleh senantiasa berkah dan berlimpah. Demikian sekilas hikmah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya diiringi oleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.